Setelah mencurahkan waktunya selama 40 tahun untuk menimba ilmu agama, Imam Ahmad bin Hanbal pun menjadi ulama yang berpengaruh. Ia menduduki jabatan penting dalam masyarakat Islam saat itu, yakni sebagai mufti. Kehebatan Imam Ahmad bin Hanbal dalam ilmu hadis sudah tak perlu diragukan. Ia adalah seorang ulama yang sangat ahli dalam ilmu yang satu ini. Kitab Al-Musnad Al-Kabir ensiklopedia hadis yang sangat monumental, ini memuat tak kurang dari 27.000 hadis. Ini merupakan karya masterpiece sang imam dan penelitian hadis yang dinilai terbaik. Dalam bidang fikih, Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai pendiri mazhab Hambali. Ia sungguh beruntung karena bisa belajar dari ahli fikih termasyhur yang juga dikenal sebagai pendiri 3 mazhab lainnya, seperti Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki. Imam Hambali telah melakukan improvisasi dan pengembangan dari mazhab-mazhab sebelumnya. Sang imam pun sangat ahli dalam urusan bahasa dan sastra. Ia sangat berjasa dalam pengembangan bahasa Arab. Ia tercatat sebagai ulama yang menekankan pentingnya penggunaan tata bahasa Arab secara tepat dan pelafalan kata-kata secara benar. Selain ahli dalam tata bahasa, Imam Ahmad bin Hanbal juga dikenal pandai merangkai kata menjadi syair dan puisi. Pengetahuannya tentang ilmu Al-Quran juga sungguh luar biasa. Sebagai imam dalam ilmu Al-Quran, Ahmad bin Hanbal sangat menguasai tafsir Al-Quran. Ia pun ahli dalam ilmu al-nasik wal mansuk. Ia pun mengembangkan gaya qiraat yang lain dari yang lain. Ia tak suka dengan gaya qiraat yang terlalu berlebihan memanjang-manjangkan bacaan hamzah. Ia juga dikenal sebagai imam Ahlus Sunnah. Keyakinannya kepada Allah SWT dan pemahamannya mengenai agama Islam sempat berlawanan dengan penguasa Abbasiyah saat itu, Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah yang saat itu mulai gandrung pada filsafat pada tahun 212 H, mulai memaksakan pandangannya tentang Al-Quran. Menurut Al-Ma'mun, Al-Quran adalah makhluk. Para ulama dipaksa untuk sepaham dengan pendapatnya. Imam Ahmad bin Hanbal pun dites oleh Khalifah. Bersama sahabatnya, Muhammad ibnu Nuh, sang imam menolak untuk sepaham dengan penguasa. Menurutnya, Al-Quran adalah kalamullah bukanlah makhluk. Ia pun dipenjara akibat keteguhan keyakinannya. Situasi berubah ketika Khalifah Al-Mutawakkil menghentikan perdebatan mengenai Al-Quran. Status sang imam pun dipulihkan. Imam Ahmad bin Hanbal dikaruniai 8 anak. Ia sempat 5 kali menunaikan ibadah haji ke Makkah, 2 kali diantaranya ditempuh dengan berjalan kaki. Setelah 9 hari sakit, pada Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 H, di usianya yang ke-77, sang imam tutup usia di kota Baghdad, Irak. Jasa dan kontribusi sang imam dalam mengembangkan ilmu agama hingga saat ini tetap dikenang sepanjang zaman. Ia adalah imam yang layak ditiru dan diteladani setiap muslim.